Dan semenjak Pilpres tahun lalu itu, gue jobless bro. Gue gak punya kerjaan. Inilah Endgame. Oke Sen, gue mau nanya lo mengenai hal-hal yang lo geluti di sesuatu yang lo benar-benar passionate nih, yang dalam karir profesional lo. Tapi akhir-akhir ini kalau gue perhatiin lo banyak di apa ya, bukan philanthropy tapi lebih mengenai hal-hal yang humanis. Lu bikin relawan atau grup relawan yang banyak banget bekerja dengan apa, korban COVID-19, melakukan rapid testing. Talk about that. Jadi ya natural aja. Jadi kita kan kena COVID itu di bulan Februari Maret gitu. Dan semenjak Pilpres tahun lalu itu gue jobless bro. Gue gak punya kerjaan. So, oke, rating naik dong. Ya, jadi waktu itu gimana? I was at the crossroad, mesti kemana-kemana. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama teman-teman, akhirnya gue putusin ya sudahlah, bahwa gue akan tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana caranya berkontribusi. Nah, salah satu yang gue dirikan pertama kali itu adalah grup relawan untuk, karena gue ada beberapa pilar gitu. Untuk yang UMKM udah ada pilarnya, terus untuk youth unemployment udah ada startupnya. Nah ini yang belum kesentuh nih, kalau ada bencana kayak Palu tahun 2018, terus ini gimana caranya bergerak. Akhirnya kita bentuk grup relawan. Nah sama teman-teman dari lintas sektor tuh, ada dari TNI, Polri, dari pensiunan ya, terus dari dunia usaha juga, semua gabung, kita mulai. Terus nggak lama bencana banjir di Jakarta, terus ada bencana lain di daerah Banten, nah tiba-tiba COVID. Nah di COVID itu sebetulnya secara alami aja, simpul-simpul relawan ini, Pak, kita ingin bergabung. Tapi karena ini lintas profesi, lintas organisasi, lintas pendukung. Waktu gua diriin dulu, pendukungnya cuma banyaknya pendukung-pendukung kita dulu waktu Pilgub sama Pilpres. Tapi begitu udah 2019, pendukung-pendukung dari yang selama ini nggak malah berhadapan-hadapan juga datang, ingin bergabung. Ya udah, gue bilang gue ganti, kita bikin satu koalisi, frontnya namanya Relawan Indonesia Bersatu, karena musuh kita COVID-19, kita harus bersatu. Dan gue identifikasi ada 5 klaster utama yang kita mesti bergerak secara cepat. Pertama adalah membantu tim medis, tenaga kesehatan dengan pada saat itu ya APD, bagi-bagi masker, juga hand sanitizer. Itu kita udah kerjain sebagai klaster pertama. Klaster kedua, gue ngelihat bahwa ekonomi ini bakalan kena hit big time. Jadi kita langsung memulai gerakan untuk berdonasi, baik daripada sembako maupun bantuan tunai, beasiswa, belanja-belanja di UMKM, itu untuk jaring pengaman sosial. Terus klaster ketiga apa? Wah, ternyata kita kurang tes. Mulailah kita kerja keras, ngumpulin uang untuk ngadain rapid test sama PCR based testing dengan mobile unit di zona-zona yang merah. Ternyata kurang, apalagi yang kurang? Sosialisasi sama edukasi. Akhirnya kita terjun juga untuk terus bersosialisasi dan edukasi. Dan terakhir dengan teman-teman diajak untuk keliling dari komunitas-komunitas melakukan gerakan dekontaminasi. Jadi itu cairan disinfektan. Nah ini yang terus kita lakukan. Dan di ternyata seluruh provinsi? Di 34 provinsi, tapi fokusnya di zona merah, di 8 provinsi utama. Jadi teman-teman semuanya bergerak. Gue juga tadinya kan kita punya banyak keterbatasan, pemerintah mungkin juga lagi berat dalam keadaan gini. Tapi ya karena digulirin aja dan
kita semua saling bahu-membahu, ya alhamdulillah kita bisa sekarang udah hampir 100.000 paket sembako, sudah hampir 50.000 testing yang kita jalanin, sudah 10 juta masker kita bagikan, APD-nya sudah ada di level 5 juta. Sekarang ada tambahan lagi nih karena ada kemungkinan gelombang kedua, teman-teman bilang, kayaknya rumah sakit itu kurang ventilator. Waduh, gue bilang gimana? Akhirnya tapi terus kita gagas beberapa inisiatif, ternyata gue kaget juga gitu bahwa sisi-sisi terbaik kemanusiaan tuh keluar pas saat krisis gini. Gue sangat-sangat feel very blessed ya, sangat merasa bersyukur dan optimis masa depan bangsa ini kalau our national fabric, jadi tenun kebangsaan kita itu gotong royong, saling peduli, luar biasa gitu. Ada aja datang dari mana ini bantu ini kan mereka nganggapnya ya itu kan duit lu semua. Enggak, gue bilang gue justru kalau ini duit dari gue semua nggak ada partisipasinya. Justru gue ingin ada partisipasi publiknya gitu untuk membantu teman-teman kita yang lagi tertimpa musibah. Dan gue percaya itu bukan hanya mereka tuh terpanggil karena cost-nya ya, tapi gue percaya itu karena sosoknya juga lo. Dan lo kayaknya berperan di situ untuk bisa memanggil atau bikin orang terpanggil. And this is a common cause, ya kan? Dan gue ngelihat ya kita sering ngobrol lah offline mengenai betapa kurangnya testing. Ya kan, dulu waktu zaman masih 400 per 1 juta, sekarang udah 4.000-an per 1 juta. Iya, naik. Tapi gue yakin ini korelasinya ada dengan aksi lo yang mungkin menurut lo kecil, tapi menurut gue gede. Ini ngaruh banget terhadap pengambilan kebijakan dan kesadaran masyarakat luas. Nah itu, lo, you need to know that man, it's good for you. Iya. Iya kan? Gue ngelihatnya sih, karena ini udah jadi bagian dari keseharian, dan gue ngelihatnya gimana caranya kita bisa inspire. Karena kan sebetulnya langkah kita ini sangat kecil lah dibandingkan dengan apa yang diperlukan. Tapi yang menurut gue menjadi satu motivasi adalah kalau ada seorang namanya Andri Suryanabulu di Makassar. Dia lihat kegiatan kita di Jakarta, terus dia hubungin, dia bilang, "Bang, aku juga mau bergabung dan melakukan kegiatan yang sama. Apa panduannya?" Dan kita serahkan ini template kita, dan semuanya adalah mayoritas 80% partisipasi masyarakat. Dan ini terbukti jalan di Makassar. Terbukti juga jalan hari ini di Majalengka. Jadi hal-hal begitu sih yang membuat gue ngelihat bahwa jika semua berpikiran kolektif seperti itu, keren. Ya bangsa ini bisa ngalahin COVID dan kita bisa ya cepat sekali akan pulihnya. Gue boleh tanya nggak pandangan lo mengenai kebijakan pemerintah? Boleh banget. Terkait COVID ini. Boleh apa banget. yang udah keren, apa yang mungkin kurang keren? Yang keren kemarin Perpu. Okay. Gua tuh kan sempat aktif banget di politik. Gue sempat khawatir Perpu itu akan tersandung. The politics of it. Ya tahu sendiri lah. Walaupun Pilpres baru selesai, tapi kan ini urusan politik itu selalu omnipresent gitu. Jadi gue surprise banget bahwa dalam waktu yang sangat-sangat singkat dan gerak kilat, Perpu itu bisa keluar. Nah gue yang kecewa banget, dan ini gue juga udah pernah ngomong sama lo beberapa kali offline, bahwa ternyata tidak diikuti dengan eksekusi. Kebijakannya kan kita maunya quick and big gitu kan ya. Dan kalau ngelihat angka lo akhirnya bener-bener juga. Iya, ngapet ke angka kita. Iya, kita ngungkapin angka hampir 1.000 triliun lebih dulu, sih bilang gila nih kita nih ya. Ada yang bilang halusinasi. Ada yang ini halusinasi, tapi gua waktu itu gue nggak banyak komentar, tapi gue bilang bahwa kita pelan-pelan mungkin akan baby steps ke arah sana. Tapi harapan gue adalah, so accurate. Ya harapan gue adalah mereka langsung eksekusi, tapi per hari ini ya walaupun akan ada
pengumuman bahwa penyerapannya jauh lebih cepat, tapi kayaknya masih banyak teman-teman kita di sana yang business as usual gitu loh. Kenapa business as usual? Padahal business is unusual. Ya, betul. Lu enak gue ngomong sama lu karena lu pernah di pemerintahan. Dan gue juga pernah di pemerintahan. Dan ini terjadi di lu. Gue nggak retroaktif ya? Iya nggak retroaktif. Okay. Ini terjadi di lu tapi terjadi juga di gue gitu loh. Begitu lu masuk sistem itu, mau nggak mau, ya even lu trailblazing, lu orangnya sangat, progresif banget. Mau nggak mau ritme birokrasi itu nyangkut ke lu gitu loh. Gue tuh sampai waktu di balai kota, itu sampai kaget-kaget sendiri gitu. Respon yang sangat slow. Gue bekerja sendiri, gimana caranya menginspirasi birokrasi untuk move cepat. Pemikiran-pemikiran kalau bisa dikerjain besok ngapain dikerjain hari ini gitu loh. Terus ada lagi yang lebih parah, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu. Nah yang kayak gini-gini sekarang di top leadernya udah berubah. Tapi di bawah-bawahnya ini kan mestinya di reject cepat gitu loh bisa. Nah menurut gue kan kalau ditanya kenapa, gue kemarin ngomong sama salah satu kepala RSUD di daerah, dia minta bantuan dari Relawan Indonesia Bersatu, terus rapid test. Kan gue bilang, kan ada dananya, kalian udah dikasih, diumumin sama presiden. Iya Pak, tapi guidelines-nya atau panduan-panduannya sangat jauh sama apa yang bisa kita kerjakan. Jadi misalnya rapid test itu harganya 100 gitu, di panduan ini tulis 50. Jadi kita nggak bisa beli, gimana Pak caranya? Jadi hal-hal yang simpel kayak gitu. Loh nggak bisa diubah, iya perlu, tapi perlu lihat meja ini, aduh jadi gemes sendiri gitu loh. Jadi hal-hal kecil yang akhirnya menumpuk, akhirnya menjadi besar, terus mengakibatkan eksekusinya lamban. Nah setelah digebrak kemarin mulai ada katanya. Tapi kita lihatlah. Birokrasi memang identik dengan red tape dan lain sebagainya. Tapi gue cukup optimis kalau misalnya semua pihak mendorong, ini satu kebijakan yang besar yang sudah bagus ini bisa tereksekusi dengan cepat. Jadi dari segi directionnya, I think it is in the right directions. Dari segi speednya, it is very, very disappointing. Gue khawatir dengan incrementalism, ya kan? Memang banyak hal tuh harus dilakukan secara inkrementalis. Tapi ini kedahsyatan permasalahannya. Ini kan nggak kecil. Gue takut tuh incrementalism will not get us to the right place. Itu yang gue takutin. Dan incrementalism itu berbahaya banget. Karena it removes the big picture. Jadi kita akhirnya sangat-sangat complacent. Kita ya udahlah segini aja majunya. Habis itu adjust lagi maju. Memang kita mesti nimble, mesti fleksibel. Tapi kita juga harus punya satu komitmen kepada rencana besarnya gitu. Jadi kayak COVID-19 udah jelas, lu mesti tekan angka infeksi. Betul. Gimana caranya? Kalau nggak ekonominya juga nggak akan beres. Ya udah harus ngambil keputusan. Mungkin nggak populer, tapi mesti ngambil keputusan itu gitu. Dan ya leadership sih ujungnya. Jadi and this is what we are lacking globally. Dengan dalam keadaan gini nggak punya global leaders yang emerge bahwa let's unite dan segala macam. Di Indonesianya sih masih mending ya. Presiden cukup firm di posisi, gubernur-gubernur cukup firm di posisi-posisi. Jadi ya tinggal kita mampu untuk mengakselerasi aja adopsi daripada measures yang diperlukan ini. Gue sering berpikir kalau ada masalah tuh kan it's either because of people or process. Tapi kalau orang beralasan bahwa ini prosesnya, tapi yang bikin proses itu adalah people, ya kan? Jadinya jangan sampai deh kita semakin jago beralasan daripada bersolusi, ya kan? Dan itu gue tetap berpendapat kita harus lebih bisa bersolusi gitu. Nah ini balik ke passion lo yang kedua, UKM.
You wanna talk about this? Gini, gue nggak sengaja, I stumble upon UMKM juga. UMKM. Ya UMKM karena mayoritasnya mikro. Jadi waktu gue mulai usaha, kan setelah di PHK itu gue mulai usaha, terus gue ngejalanin usaha dari kecil, mulai berkembang, terus masuk ke mulai asosiasi dunia usaha. Tiba-tiba gue kenal dengan Bu Eva Rianti Hutapea, dulu CEO-nya Indofood. Dan dia yang paling pertama memperkenalkan gue dengan UMKM ini. Dan waktu itu kita berdua minta izin ke Pak Hidayat, waktu itu Ketua Kadin. Gimana kalau kita memainstream UKM ini? Karena UKM dulu itu penting, tapi jargon, jadi cuman jargon politik. Terus kementeriannya mengurus bukan policy yang sentral. Dan waktu itu kita nggak mau masuk di sisi public sectornya, kita bilang oke lah di private sector. Nah waktu saat itu di Kadin kita mulai susun satu roadmap terhadap pemberdayaan UMKM 25 tahun ke depan. 2004 waktu itu. Jadi lu udah di Kadin ya? Udah di Kadin waktu itu. Jadi disitulah then I fell in love. Saya lihat bahwa these people, 99% usaha Indonesia itu populasinya mereka UMKM. Pada saat itu mereka baru 30 juta, 30-32 juta jumlah unit usahanya. Terus 95% waktu itu, sekarang 97%, lapangan kerja itu mereka yang ciptakan. Dan kontribusi terhadap ekonominya waktu itu udah di level 50% ke atas, sekarang udah 60%. Nah tapi mereka ini nggak pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan kebijakan, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari dunia usaha yang memberdayakan. Nah terus mulailah gue lakukan pendekatan-pendekatan, dan gue masih ingat banget waktu zamannya gue masih di Astra, Pak William Suryajaya bilang bahwa di balik grup Astra ini ada 60.000 UMKM yang bukan hanya ngurusin catering, bukan hanya ngurusin cleaning service, tapi mereka ada dalam proses produksi, dalam value creation every single product and servicesnya Astra. Jadi terus ya berkaca dari situ kita mulai seriusin, dan semakin terjun gue semakin amazed bahwa mereka itu sangat tangguh, mereka punya passion yang kuat dalam menggerakkan ekonomi. Nah, akhirnya pas di HIPMI di tahun 2005, gue terpilih jadi ketua umum HIPMI, gue udah reorientasi bahwa UMKM. Selama ini nggak pernah ada fokus ke situ di HIPMI? Di zaman dulu sudah, tapi di sebelum gue juga udah, waktu itu ketua umumnya Lutfi ya, dia juga udah masuk ke UMKM, tapi pada saat itu kita nggak memainstreamkan UMKM ini. Nah sekarang UMKM udah mainstream. Tinggal menurut gua sih kan startupnya udah, tinggal scaling up-nya aja. Scaling up-nya ini yang diperlukan. Dan ini kan dulu UMKM bro. Lu ngelihat sendiri tempat UKM ini ya. UKM banget UKM. Gitu loh. UKM dan modest dan dengan sentuhan bootstrap pelatihan, mentoring, dan ini become like this gitu loh. Jadi bisa banget. Dan kalau semakin banyak yang melalui proses mentoring, melalui proses akses terhadap pasar, perizinan yang dipermudah, polisinya juga berpihak kepada mereka. Hey, kita tuh punya sangat besar potensinya untuk berkembang. Gue percaya banget lah istilah atau pepatah apa, talent is universal, tapi opportunities are not. Exactly. Ya kan? Nah ini kalau menurut lo dari sisi kebijakan, khususnya untuk UKM atau UMKM, apa sih untuk meng-universalize opportunities? Untuk universalize opportunities itu, karena gini, kita tuh actually God has been very very generous buat kita ya, buat Indonesia ya. Kita pasar gede 270 juta, sumber daya melimpah, sumber daya manusia juga ternyata hebat gitu loh. Dan ternyata juga kita kalau mau bersaing bisa juga bersaing gitu.
Jadi kalau gue lihat ada untuk universalize the opportunities itu ada 3 hal sih menurut saya. How you improve access to, nih kalau orang bilang UMKM itu selalu katanya, oh ya tapi permodalannya susah. Kalau for me yang paling penting itu adalah knowledge and skill set. Yep. Jadi di mana-mana pemberdayaan itu dimulai dengan pelatihan. Betul. Jadi kita berharga. Sangat berharga. Jadi itu kita dorong pelatihan dan itu satu paket dengan pendampingan. Jadi pelatihan dan pendampingan. Jadi itu dengan adanya kekuatan di pelatihan dan pendampingan dapat ilmunya. Nah setelah itu adalah kedua, jangan bicara dulu modal, kita bicara dulu opportunitiesnya, pasarnya. Yep. Nah berarti access to market. Yep. Nah disinilah 2 hal yang menjadi sangat-sangat penting. Pertama, how you gain access to marketplace. Kedua, how do you get prerequisite untuk masuk ke marketplace itu. Jadi perizinan. Nah di sini pemerintah nih play a big role. Waktu gue di Pemprov DKI, gue nggak kepikir nggak nyampe setahun gue di sana. Tapi di bulan-bulan pertama yang selalu gue gerendengin birokrasi gue tuh, tolong terbitkan regulasi orang bisa mulai usaha di rumah sendiri. Jadi starting in your own garage, kayak the American Dream itu kan semua mulainya dari rumahnya sendiri. Dulu nggak bisa di DKI itu perlu ini perlu setengah mati. Sekarang udah ada izin usaha mikro kecil yang dalam waktu 45 menit kita bisa dapat izin. Nah berarti itu izin. Oh lu juga ngurusin ini dulu lu di Kementerian Perdagangan. PTSP. Iya, sama PTSP. Terus setelah itu pemasaran ya, bantu untuk akses pemasaran. Baru terakhir adalah the access to capital. Tapi sebelum dapat access to capital, you need to have the access untuk punya pelaporan keuangan yang benar. Mungkin karena background gue accounting ya. Jadi gue bilang lu mau minjem uang, lu mesti punya catatan yang benar gitu loh. Jadi lu bisa present. Nah ini dengan adanya digital technology, dengan adanya accounting system yang sudah available online. You like to mention the word accounting. Iya. Itu subliminal passion. Jadi itu yang diperlukan. Baru setelah itu akses permodalan. Dan nggak semuanya perbankan. Bisa melalui koperasi simpan pinjam, perusahaan pembiayaan, fintech sekarang. Jadi di ujungnya sekali barulah akses permodalan. Dan dengan begitu gue udah lihat seperti the place that we are here. Ini adalah produk nyata. Mulai dari bootstrapping sampai dapat akses ke VC. Itu kan udah di ujung banget. Berarti mereka udah melewati siklus itu. Ya. Tapi gue lihat, gue setuju banget pembekalan tuh dari sisi pendidikan. Ya kan? Tapi gue juga nggak bisa meremehkan inklusi keuangan. Ya kan? Lo ada pandangan nggak mengenai inklusi keuangan di Indonesia? Sekarang kan ya dibanding negara-negara tetangga kita agak-agak rendah banget kan. Justru rendah banget. Dan ini yang bikin gue terenyuh waktu gue kan di 2009 gue dapat kesempatan untuk diterima sama the Nobel Laureate Profesor Muhammad Yunus. Dan kita ke sana. Di sana ada namanya exposures visits di mana dia jelasin konsepnya dan itu programnya itu sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Tapi yang paling bikin gue terenyuh di sesi pertamanya dia bilang, okay, anybody from, nyebutin nama ini terus Indonesia, terus gue angkat tangan. Terus dia bilang, ini di mana nih? Di Bangladesh? Di Dhaka. Okay, I lived there for 2 years. Di Dhaka ya? No kidding. Tahun berapa bro? 78 sampai 80. Gila gue gak kebayang lagi. Oh, gue waktu 2009 aja. Gue abis itu ke India, upgrade tuh. Dari Bangladesh India. Di India 3 tahun. Tapi sorry, I cut you off. Terus. Tapi Dhaka itu sih amazing bos. Sekarang paradiso. Lu ngebayang gak tahun 78 kayak gimana? Gue waktu tahun 2009 aja bingung begitu nyampe ke sana. Itu udah paradiso bro. Udah paradiso ya? Paradiso. Gila. 78... Anyway, nanti deh di sesi berikutnya kita tapi cerita. Tapi 2009 gue ke Dhaka juga gue merasa lo berterima kasih hidup di Jakarta.
Gue nginep di hotel. Waktu itu ada hotel bintang 5 tapi penuh. Oke. Jadi sama grupnya Grameen Bank itu ditaruh di ya kayak hotel tapi kelas melati gitu. Gue inget banget tuh bawa bini gue. Pagi-pagi dia teriak, oh, terus gue lihat ada apa? Ada kecoa bos di atas kasurnya. Aduh, Tapi anyway, pas gue angkat dari Indonesia terus dia bilang, you know what? Konsep ini tuh berawal dari Indonesia dia bilang. Jadi dia dulu tahun 70-an pergi ke Indonesia belajar dari BRI. Bener. Nah, menurut gue kita kan udah advance banget di tahun 70-an. Tapi what happened gue gak ngerti sampai sekarang financial inclusion kita ketinggalan. Nah, sekarang kita punya kesempatan emas dengan adanya digitization. Top. Nah, ini kesempatan kita ngejar. Talk about that. Gimana? Ya menurut gua ya sekali lagi kita dapat karunia nih. Lagi buntu-buntu kayak gini tiba-tiba boom. Teknologi digital masuk ke kita, revolusi industri 4.0. Dan dulu kita bilang gimana gaptek kiri kanan. Sekarang nyokap gua umur 79. Udah punya Webex TikTok, bro. udah punya akun TikTok. Udah ada akun TikTok, ada Webex, dia pakai Zoom, pakai Microsoft Teams. Bokap gua umur 85, dia sangat udah bisa mesen barang dari marketplace lagi. Udah bisa sangat terhubung dengan marketplace. Bilang bagaimana dengan nggak punya pendidikan? Mereka punya, yang nggak punya pendidikan, lulusan mungkin yang bukan di strata tertinggi, udah bisa mengoperate. Jadi kalau misalnya kita gunakan teknologi ini dengan baik, ya financial inclusion-nya itu kita bisa siasati, kita bisa solusikan. Jadi if they are not careful, these banks will become dinosaurs. Yeah. Mereka akan di leapfrog oleh perusahaan-perusahaan fintech yang acting like a bank, yang providing financial assistance kepada people at the bottom of the pyramid. Dinosaur atau enggak, nadanya optimis mengenai digitalisasi. Oh, kalau mereka pivot, they will even become bigger, much bigger. Yeah. Tapi kalau mereka nggak pivot, they'll perish. Nah, jadinya lu ngelihat ada eksponensialitas dong. Ada begini. Ini zoom, hockey stick banget. Okay. Ini jadi kita lama, ini inflection point-nya kira-kira sekarang ini, deng, ke atas. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, anggaplah 125 juta tenaga kerja yang kerja di UMKM kan. Give and take. Terus kalau inklusi keuangan keren, terus kebijakan untuk pembekalan, pendidikan dan segalanya semakin keren. Gue ngelihat masa depan di mana mungkin pemberdayaan tenaga kerjanya itu bukan hanya meningkat, tapi kualitas ketenaga kerjaannya. Iya kan? Nah itu, do you see that happening in the next 5 to 10 years? It's happening even today. Udah terjadi kan. Banyak sekali lapangan kerja yang tergantikan kan dengan digitalisasi. COVID-19 ini banyak banget lapangan kerja yang akan teradaptasi dengan situasi yang terkini gitu. Realisasi daripada situasi terkini. Jadi banyak yang menganggap waduh bakal berat. Tapi ternyata di balik ini semua akan ada 1 atau 2 kali lipat lapangan kerja baru dan berkualitas yang lahir. Jadi UMKM ini akan bertransformasi. Mereka akan ada di sektor-sektor COVID winners ya, seperti kayak food, kesehatan, isu yang berkaitan dengan the big unstoppable trend seperti kayak longevity itu akan hadir, dan di sini akan membuka peluang-peluang kerja, belum dari segi entertainment, lapangan kerja 5 tahun yang lalu ada yang tahu nggak sih namanya lapangan kerja itu influencer gitu. Sekarang ada yang namanya influencer, ada bisa yang YouTuber, bisa dimonetize. Tadi kita ngomong mengenai beberapa kawan-kawan kita kayak Wowi itu ya nggak kepikiran. Jutaan. Iya nggak kepikiran dulu 5-10 tahun yang lalu ada lapangan pekerjaan seperti itu gitu. Jadi I'm optimistic. Bagus. I'm really optimistic. Oke, lu udah mention pitfall terkait dengan penanganan kesehatan, tapi lu belum ngomong mengenai pitfall terkait dengan UMKM. Gue mau coba korelasikan nih
antara COVID-19 dengan UMKM. Kemungkinan besar ada kan beberapa teman pengusaha UMKM kita yang nggak dibantu. Dan kita nih berdua udah ngalamin beberapa krisis, 98, 2008, di mana resiliensi UMKM itu terbukti. Tapi sekarang agak beda kan karena adanya PSBB. Gue takut nih, maksudnya nggak terlalu fatalistis, dalam arti kata ini akan terjadi permanent impairment atau pelumpuhan permanen terkait beberapa pengusaha UMKM. Itu fair nggak sih representationnya? Sangat fair, dan ini ada beberapa tahapan ya. Kan tahapan pertama, mereka 3 bulan pertama mantap, mereka makan tabungan. Siap. Karena omset turun drastis, pengeluaran mereka coba tahan, mereka nggak mau PHK. Mereka yang punya 20 pegawai, itu mereka berusaha bertahan, akhirnya tabungannya habis. Nah, mereka akan masuk ke permanent impairment, atau teman kita ada yang bilang kelumpuhan permanen, adalah pada saat mereka menjual aset. Mereka harus menjual aset produktifnya mereka untuk menyambung kelangsungan usaha mereka. Nah, ini yang akan terjadi. Tapi ini mestinya menjadi pemicu langkah yang lebih akseleratif dan strategis dari pemerintah, bahwa kita nggak bisa, oke, anekdotal 1-2 bisa lah seperti ini, tapi nggak boleh sistemik. Sampai seluruh UMKM akhirnya masuk ke pitfall itu. Kedua, di UMKM ini kan bedanya antara tadi 97 sama 2008 adalah UMKM yang tangguh, tulang punggung, mereka jadi juru selamat. Kali ini kan terbalik, mereka yang terpukul jatuh di ronde pertama nih. Kasian. Di krisis ini. Nah, sebagian dari mereka ini yang memang naturally fighter gitu, mereka pivot, mereka coba. Ini akhirnya muncullah cerita-cerita seperti kayak Bu Sri yang dagangan jamunya tadinya nggak bisa jualan karena PSBB. Begitu udah mulai dia pindah pivot dagang digital, jamu empon-emponnya sekarang dia jual, omsetnya 3 kali lipat gitu loh. Nah, ada juga nih anekdotal seperti ini. Jadi kunci daripada kita adalah supaya menghilangkan kekhawatiran lo, dan supaya lu nggak jadi fatalistik. Kekhawatiran kita bersama adalah cepat kita harus identify the right plan executions, dan menurut gua as fast as possible bring the cash to the people, bring the cash ke UMKM, kasih duitnya itu di kantong mereka. Kalau di kantong mereka mengkonsumsi, gerak lagi ekonominya. Dan itu cuma satu-satunya cara kita untuk bisa cepat pulih dari pandemi ini. Dan prinsip pertama ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi kan. Jadi semakin cepat lu bisa turunkan bansos, semakin kita bisa terus konsumtif. Iya. Ya lu lihatlah realisasi bansos. Masih kurang optimal kan? Realisasi UMKM masih kurang optimal. Masih kurang. Iya kan? Tapi gue tetap punya pandangan ini kemungkinan akan terjadi kelumpuhan permanen di beberapa bagian. Betul. Ya. Itu nggak disayangkan. Itu nggak bisa terhindari. Sayangnya itu misalnya bisa kita desain untuk nggak begitu kalau kita geraknya cepat. Karena sekarang udah ada di titik ini, kemungkinan besar ada beberapa sektor yang akan mengalami kelumpuhan. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Tapi oke lah, balik lagi ke kalau lu dikasih kesempatan untuk mimpin, gimana nih? What would you do?